Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku membuat yang lagi viral, yaitu kromboloni. Aku penasaran banget gimana sih rasanya. Tapi di sini untuk kulitnya aku bikin sendiri dan ngovennya pakai oven tangkring. Buat teman-teman yang penasaran juga apa aja bahannya dan bagaimana caranya, simak videonya hingga selesai ya. Pertama-tama di sini siapkan wadah yang bersih dan kering. Ini aku bikin kulit pastry-nya terlebih dahulu ya. Kemudian masukkan gula pasir serta ragi instan dan susu cair. Ini kita aduk hingga semua bahan larut. Nah, kalau dirasa udah larut, di sini kita tambahkan 1 butir telur. Kemudian ini kita aduk lagi hingga tercampur rata seperti ini. Kemudian di sini aku tambahkan tepung terigu sebanyak 500 gram. Di sini aku pakai protein tinggi. Kemudian ini aku aduk hingga semua bahan tercampur rata. Di sini aku masih pakai spatula ya teman-teman. Ini kita aduk hingga benar-benar rata seperti ini. Nah, selanjutnya di sini aku mau tambahkan margarin sebanyak 75 gram dan aku tambahkan juga sejumput garam kira-kira 1/4 sendok teh. Kemudian ini kita aduk lagi hingga semua bahan tercampur rata. Nah, ini mulai berat pakai spatula, aku mau aduk aja pakai tangan. Di sini tanganku udah bersih ya teman-teman. Ini kita uleni aja hingga tercampur rata, hingga kalis, gak perlu elastis seperti kita bikin donat ya. Ini kurang lebih aku uleni selama 7 menitan, udah kalis seperti ini. Nah, selanjutnya di sini adonannya aku mau resting terlebih dahulu ya. Di sini aku mau istirahatkan selama kurang lebih selama 30 menit. Jangan lupa ditutup. Boleh ditutup pakai plastik wrap atau kain yang bersih ya teman-teman. Nah, ini adonannya yang udah aku resting, udah mengembang hampir 2 kali lipat ya. Selanjutnya ini kita kempiskan hingga semua udara yang ada di dalamnya itu bisa keluar. Ini kita uleni sebentar seperti ini. Kemudian di sini aku mau pindahkan ke alas kerja, tapi sebelumnya jangan lupa alas kerjanya kita beri taburan tepung terigu seperti ini agar tidak lengket. Nah, tahap berikutnya yaitu ini kita gilas adonannya hingga pipih. Dan untuk cara menggilasnya jangan ditekan terlalu kuat ya teman-teman. Kita tekan aja pelan-pelan aja hingga adonannya seperti ini. Ini kira-kira lebarnya 24 cm, panjangnya 45 cm. Selanjutnya di sini aku punya korslet yang udah aku dinginkan. Itu tadi aku masukkan plastik biasa ya. Kemudian kita taruh di tengah dan ini kita lipat adonan tadi seperti ini, kita tutup. Nah, seperti ini kalian bisa lihat caranya di video ya. Oh iya, mungkin ada yang penasaran kok korsletnya bisa begitu. Nah, korsletnya itu kan seperti margarin. Kemudian korsletnya aku masukkan plastik, aku pipihkan di plastik, kemudian aku masukkan freezer. Nah, seperti itu ya. Nah, lanjut ke adonan tadi. Ini kita gilas lagi ya teman-teman, dan jangan lupa setiap kali kita menggilas kita beri taburan tepung terigu alas dan atasnya biar tidak lengket. Nah, sebelum kita gilas sebaiknya kita tekan pelan-pelan aja, nggak perlu ngegas. Dan kalau dirasa udah mulai rileks adonannya, baru ini kita gilas perlahan seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita lakukan lipatan single. Caranya seperti ini ya, kalian lihat di video. Nah, sebenarnya setelah kita buat lipatan itu adonannya harus diistirahatkan selama 10 menitan ya, tapi ini aku coba langsung aja. Mau nggak ini adonannya, bisa nggak ini adonannya aku pipihkan ya, mau lentur nggak. Ternyata alhamdulillah adonannya itu mau dibentuk dan korsletnya nggak keluar-keluar ya. Jadi ini aku langsung aja tanpa istirahat, tanpa dirilekskan adonannya. Nah, ini kemudian untuk adonannya aku gilas yang kedua kalinya ya. Di sini aku mau lakukan lipatan yang kedua, yaitu untuk lipatan yang kedua di sini aku mau pakai lipatan double. Caranya kalian bisa lihat di video seperti ini.
Boleh kalian lipat sama rata, kemudian dilipat lagi ya, seperti ini ditumpuk. Nah, seperti ini. Lanjut di sini aku mau pipihkan yang ketiga lagi, mau melakukan tahapan lipatan yang ketiga. Untuk tahapan yang ketiga di sini aku mau pakai lipatan yang single. Tapi sebelumnya di sini untuk menggilasnya kita taburi tepung terigu terlebih dahulu dan kita tekan-tekan terlebih dahulu ya, jangan langsung digilas aja si adonannya. Nah, ini kita pelan-pelan aja hingga panjangnya dan lebarnya kurang lebih seperti ini. Kemudian kalau udah di sini kita lakukan lipatan single seperti ini. Jadi ini tadi aku melakukan 3 lipatan ya, lipatan single, double, dan yang ketiga lipatan single. Jadi ada 3 tahap. Dan jangan lupa setiap kita melakukan penggilasan diberi taburan tepung terigu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ya memang agak rumit dan sulit ya, lama juga, tapi memang harus benar-benar sabar. Dan kalau kita beli itu harganya memang lumayan mahal ya. Nah, lanjut ke adonan tadi ya. Kemudian itu tadi aku pipihkan hingga ketebalan 0,5 cm ya. Kemudian aku bagi menjadi 2 bagian. Teman-teman kalau kebesaran boleh dibagi menjadi 3 bagian sama rata ya. Yang satu tadi aku simpan di freezer dan yang satu lagi ini aku mau bikin kromboloninya. Sebelumnya ini kita gilas kembali adonannya yang kita bikin hingga tipis. Nah, kira-kira seperti ini ya panjang dan lebarnya. Kemudian ini kita potong sesuai dengan ukuran cetakan atau ring cutter kita yang kita buat untuk cetakan kromboloninya ya. Kemudian ini kita gulung seperti ini caranya. Nah, seperti ini ya hasilnya teman-teman. Kemudian di sini aku pakai cetakan cup roti yang udah aku oles dengan margarin tipis. Nah, selanjutnya di sini kita lakukan hal yang sama hingga semua adonannya selesai. Nah, ini teman-teman untuk satu adonan tadi hasilnya 8 buah seperti ini. Selanjutnya adonan ini kita istirahatkan hingga mengembang 2 kali lipat, kurang lebih 1 jam atau tergantung dengan suhu di ruangan masing-masing. Nah, ini hasilnya udah mengembang sempurna seperti ini. Ini tadi aku bagi menjadi 2 lagi ya teman-teman, karena nggak cukup, karena tadi terlalu mengembang, jadi aku bagi menjadi 2. Nah, untuk olesannya di sini aku gunakan 1 butir kuning telur, aku campurkan dengan 1 sendok makan susu cair, aduk rata. Kemudian ini kita oleskan ke adonan tadi ya, seperti ini hingga rata. Nah, kalau semuanya udah diolesi semua, baru ini siap di oven. Nah, sebelum di oven di sini atasnya aku tutup pakai kertas roti dan aku tindih pakai loyang seperti ini ya. Untuk kertasnya aku oles margarin ya biar tidak lengket. Nah, kemudian ini siap di oven dan ovennya di sini udah aku panaskan sebelumnya dengan api sedang. Kemudian ini aku masukkan di rak bawah satunya dan yang satunya di rak paling atas. Ini kita oven hingga matang. Nah, untuk keterangan lebih jelasnya cara mengoven di oven tangkring nanti aku jelaskan di kolom deskripsi ya teman-teman. Nah, ini dia kromboloninya udah matang. Ini matangnya bareng ya sama rata. Seperti ini siap dikeluarkan. Dan ini hasilnya ya teman-teman. Nah, kalau menurut aku sih hasilnya ini memang jauh dari kata sempurna. Tapi kalau mau belajar gak apa-apa. Memang ini pertama kali aku bikin kromboloni, adonannya bikin sendiri pakai oven tangkring lagi. Jadi masih belum menyesuaikan suhu kompornya itu gimana. Jadi bagian permukaan atasnya itu masih belum kering bener ya. Tapi kalau bagian bawahnya itu udah pas. Nah, selanjutnya kromboloni ini seperti yang lain kita beri filling. Di sini aku simple aja pakai glaze aja. Untuk glaze-nya di sini aku gunakan glaze coklat dan glaze yang rasa green tea ya. Seperti ini kita masukkan caranya pakai piping bag seperti ini. Dan jangan lupa biar makin cantik atasnya kita beri hiasan seperti ini. Nah, biar makin cantik di sini aku mau tambahkan almond slash seperti ini. Kalian boleh tambahkan apa aja ya, yang penting bisa menarik hati. Nah, ini yang kedua aku mau isi pakai glaze yang rasa green tea. Caranya sama ya seperti tadi. Nah, ini kita beri hiasan dan kebetulan di sini aku punya choco chip seperti ini, kita taburi ya.
Nah, seperti ini hasilnya. Dan untuk teksturnya memang garing di luar, tapi di dalamnya itu empuk. Memang ini beda ya kulitnya, beda sama puff pastry. Ini sejenis Danish pastry karena bikinnya bahannya pakai ragi, jadi ada empuk-empuk seperti roti. Memang awalnya bayanganku itu rasanya kromboloni itu crunchy-crunchy kayak puff pastry ya, tapi memang beda banget. Memang beda sih. Jadi kering seperti ini, tapi di dalamnya itu masih empuk kayak roti gitu, seperti ini. Finally, ini aku suka deh. Kalian yang penasaran coba bikin sendiri. Yang sulit cari Danish pastry di mana-mana, bikin sendiri. Ini udah aku share resepnya, kalian coba. Memang harus mesti sabar dan sabar bikin kulis Danish pastry-nya seperti ini. Tapi hasilnya kalian ini sesuailah dengan apa yang kita buat ya waktunya itu, tapi ini memang benar-benar terbayar sudah dengan tenaga kita yang kita bikin dengan rasanya. Nah, sekian dulu video dari aku. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kalian ya. Terima kasih yang udah like dan subscribe. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua.